Saudara, sejumlah negara menyambut baik penangguhan tarif impor baru di Amerika Serikat selama 90 hari. Ya, namun Tiongkok atau Cina tetap melawan dan optimistis bahwa kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Donald Trump akan menjadi bumerang bagi Amerika Serikat. Informasi selengkapnya dalam Jendela Dunia. Pemerintah Tiongkok masih membuka perundingan dengan Amerika Serikat terkait kenaikan tarif impor. Melalui juru bicara Kementerian Perdagangan He Yongqian, Tiongkok juga terus menyatakan mereka akan berjuang sampai akhir. Pasca Trump kembali menaikkan tarif impor bagi Tiongkok menjadi 125%. He Yongqian menegaskan bahwa tekanan, ancaman, dan pemerasan bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi Tiongkok. Sebagai negara dengan perekonomian kedua terbesar di dunia dan pasar konsumen komoditas terbesar kedua di dunia, Tiongkok menilai pemberlakuan tarif impor yang tinggi adalah bentuk intimidasi. Namun Tiongkok tidak takut dan dengan teguh mendorong keterbukaan tingkat tinggi terhadap negara lain. Bahkan Tiongkok akan mengajak negara-negara lain untuk membentuk front persatuan guna memaksa Amerika Serikat mengubah kebijakannya. Sejumlah pengusaha di Tiongkok juga sepertinya sepakat dengan sikap pemerintahan mereka yang menyatakan siap berjuang hingga akhir menghadapi tarif impor Amerika Serikat yang tinggi. Chiang Chiayu misalnya, Chiang yang bersama suaminya mengelola Yiwu Chiayu Festive Supplies Co. menyatakan bahwa dirinya memilih untuk menghentikan ekspor ke Amerika Serikat ketimbang harus membayar tarif pajak yang tinggi. Produk Yiwu sendiri terdiri dari berbagai macam mulai dari mainan lunak, stocking, vas kaca, dan kotak peralatan portable. Bagi Chiang Chiayu, Amerika Serikat memang menyumbang sekitar 10% dari pasar luar negeri mereka. Namun mereka yakin bahwa Amerika Serikat tidak bisa memproduksi sendiri barang-barang dalam waktu dekat. Hal senada juga dikatakan oleh Ting Tantan yang menjalankan bisnis ekspor dekorasi Natal. Ting Tantan juga yakin bahwa pelanggan Amerika Serikat tetap akan membeli produk mereka. Apalagi mereka percaya bahwa 90% barang terkait Natal di Amerika Serikat berasal dari Tiongkok. Dengan kata lain, pengusaha-pengusaha Tiongkok yakin bahwa kebijakan Trump justru akan menjadi bumerang bagi Amerika Serikat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa penangguhan pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat selama 90 hari tetap akan berdampak bagi ekonomi ASEAN. Hal ini disampaikan Anwar Ibrahim dalam sambutan penutup pada pertemuan Menteri Keuangan ke-12 PBB Asia Tenggara di Kuala Lumpur hari Kamis. Negara-negara di Asia Tenggara memang sepakat untuk membuka negosiasi bersama. Karena itu dibutuhkan komitmen bersama ASEAN yang kuat demi menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat sekaligus memastikan hubungan dagang dengan Tiongkok tetap kuat dan tangguh. Sementara itu Vietnam yang juga dikenakan tarif impor tinggi oleh Amerika Serikat menyatakan pihaknya menyambut baik penangguhan tarif baru selama 90 hari oleh Presiden Donald Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Tu Hang menyatakan Vietnam siap untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk perjanjian perdagangan timbal balik atas dasar saling menghormati. Diyakini bahwa negosiasi diperlukan agar perdagangan yang kredibel dan berkelanjutan bagi kedua negara akan tercapai. Penangguhan tarif impor baru oleh Amerika Serikat selama 90 hari juga disambut baik oleh negara-negara Uni Eropa. Komisi Eksekutif Uni Eropa melalui juru bicara Komisi Eropa Olof Gil di Brussels, Belgia menyatakan penangguhan tarif memberi ruang bagi solusi yang dinegosiasikan. Beralih ke jalur Gaza, Palestina, kekejaman Israel masih terus berlanjut. Pesawat Israel kembali menyerang blok permukiman di Gaza Utara dan menewaskan sedikitnya 23 orang, termasuk diantaranya 8 perempuan dan 8 anak-anak yang tak berdosa. Warga yang selamat menyatakan bahwa mereka tengah duduk dan tiba-tiba melihat sebuah roket menghantam kediaman mereka. Israel lagi-lagi berdalih bahwa serangan ke Sijaiyah bertujuan untuk menyerang seorang anggota senior Hamas tanpa mempedulikan tewasnya warga sipil. Hal ini menandakan Israel benar-benar keji dan biadab dalam melaksanakan aksi genosida mereka di jalur Gaza Palestina. Selain serangan kejam yang tidak berperi kemanusiaan, Zionis Israel juga terus melakukan blokade terhadap bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Hal ini adalah bentuk dari kejahatan perang yang melanggar hak asasi manusia.
Akibatnya Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA mulai kehabisan stok makanan, air bersih, obat-obatan hingga bahan bakar. PBB menyatakan bahwa warga Palestina di jalur Gaza menghadapi krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Israel seolah perkasa dari hujatan dunia internasional dan melanjutkan aksi keji mereka di jalur Gaza tanpa ada yang bisa mencegahnya. Sementara itu, serangan drone Rusia kembali menghantam kota Mykolaiv, Ukraina. Serangan drone ini dilaporkan merusak 9 bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil lain. Akibat serangan ini 10 orang dilaporkan terluka. Angkatan Udara Ukraina menyatakan bahwa secara keseluruhan, Rusia melancarkan 145 serangan drone Shahid ke 6 wilayah di Ukraina sepanjang hari Rabu.